Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu lagi, biarpun dalam keadaan online, antara guru dan siswa. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar meneruskan yang kemarin tentang iman kepada kitab-kitab. Pada minggu kemarin kita belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, sampai kepada kitab itu apa, suhuf itu apa, sampai kepada salah satu dari kitab-kitab Allah, yaitu kitab Zabur. Sekarang kita meneruskan pembelajaran selanjutnya, yaitu kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taurat itu memiliki pengertian menurut bahasa. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, adalah Torah. Apa Torah? Torah yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi umatnya, bagi umat Nabi Musa. Hal itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Ini tugas yang pertama. Nanti suratnya ditulis, ayatnya ditulis beserta artinya, ya. Tugas yang pertama. Kemudian isi dari kitab Taurat. Isi dari kitab Taurat adalah 10 perintah. Adalah 10 perintah. Itu isi utama yang berisi asas-asas keyakinan akidah, asas-asas kebaktian syariat, dan 10 perintah itu antara lain: 1. Perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang 1. Lanjut, perintah untuk hormat dan perintah untuk cinta kepada Allah. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah. Di dalam kitab Taurat ada perintah berzikir. Padahal kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi pada zaman itu sudah ada perintah berzikir. Ya. Berzikir dengan penuh hormat. Kalau kita mengatakan dengan khusyuk. Perintah mengkuduskan hari Ahad. Perintah mengkuduskan hari Allah. Pada masa Nabi Musa, hari yang dimuliakan itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Orang tua harus dihormati. Perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Perintah menghindari perbuatan keji. Perintah menghindari perbuatan mencuri. Perintah menghindari perbuatan berbohong.
atau bersaksi palsu. Perintah menghindari perbuatan cabul dan perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Ya. Berarti pada 10 perintah utama itu yang pertama tentang menghormati, yang kedua tentang berzikir, yang ketiga tentang kita menghindari hubungan yang jelek terhadap manusia. Tetapi kalau itu dilaksanakan, pasti dalam kehidupan anak-anak, baik secara lingkup lokal, sekarang anak-anak dalam belajar, yaitu di godaan atau asrama, kalau itu betul-betul dilakukan, kehidupan itu akan terasa aman, terasa tenang, dan terasa nyaman. Tetapi manusia itu pasti ada yang hatinya cenderung ke yang baik, ada yang cenderung tidak baik. Kenapa seperti itu? Karena ada pihak ketiga yang berupa setan yang mengajak selalu yang tidak baik. Makanya sudah disampaikan materi-materinya, tetap masih ada yang kadang-kadang curi, kadang-kadang ya berbohong, malah banyak. Biasanya itu kalau mulut sudah pandai berbohong, itu kita berbohong tidak terasa. Tapi bagi orang yang tidak pernah berbohong, bagi orang yang selalu baik hatinya, dia ketika berbuat jelek pasti dia merasa tidak enak di dalam dia melakukan sesuatu. Itu berbeda dengan orang yang selalu berbuat jelek. Ya. Itu perintah utama dari kitab Taurat. Kemudian fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan kepada Bani Israel agar manusia hanya menyembah Allah, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Itu tujuannya. Tujuan yang terakhir menghindari perbuatan memiliki barang orang lain tidak halal. Ya. Itu di dalam kitab Taurat. Tugas yang pertama untuk anak-anak dari pelajaran kitab Taurat, yaitu menulis tentang firman Allah Al-Quran surat Al-Isra, kemudian ditulis dan diartikan dan disimpulkan, kemudian disampaikan kepada Pak Ali, ya. Baik bisa berupa foto atau tugasnya itu difoto, ya, bisa disampaikan biar Pak Ali bisa melihat tugasnya, bisa menilai, ya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung pada saat ini, ya, karena masih dalam mentaati apa yang diperintahkan oleh agama, perintah belajar secara tidak tatap muka secara langsung, tetapi akan belajar secara tatap muka kalau nanti sudah dibukukan. Itu yang kitab Taurat. Kemudian yang kitab Injil, sekarang masuk kitab Injil, ya. Kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya sama. Semua kitab tujuannya sama, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kalau kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Setiap kitab punya zaman, setiap kitab punya yang diserai tanggung jawab, dan setiap kitab mempunyai penganutnya. Kitab Injil, ya,
itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. Dibaca ya suratnya. Apalagi anak-anak minggu kemarin sudah tahu. Ya, sarankan untuk meminjam buku. Meminjam buku biar anak-anak membaca, nanti biar anak-anak menulis. Karena orang pandai itu berasal dari membaca, berasal dari menulis secara terus-menerus. Tidak secara tidak secara menulisnya, belajarnya, membacanya tidak secara terpotong-potong. Atau bahasa trennya secara parsial ya. Bahwa kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani. Evangelis ya, evangelis yang berarti kabar gembira. Kitab Injil itu berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Injil. Menjadi Injil yang mempunyai makna kabar gembira. Maksud dari kabar gembira itu apa? Maksud dari kabar gembira itu Nabi Isa alaihissalam menggembirakan umatnya dengan berita kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam kitab Injil. Itu dikabarkan. Ya. Isi yang terkandung di dalam kitab Injil itu berbeda-beda. Karena kitab Injil itu ada kitab Injil terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tauhid atau keesaan kepada Allah, ya, mengajarkan keesaan kepada Allah. Isi yang terkandung dalam kitab Injil berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, ya, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab Injil itu mengajarkan tentang membersihkan jiwa raga, kemudian mengajarkan tentang hidup zuhud, pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, itu pembersihan jiwa. Kalau kitab sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk hormat, kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jelek, berpikir kalau lebih lagi ke pembersihan jiwanya, ke hidup yang sederhana, tidak terlalu berpikir tentang kehidupan dunia. Di dalam isi Injil. Ya. Dari dua kitab pertama, kitab Taurat, ya, kemudian kitab Injil ini, anak-anak nanti itu menuliskan tentang apa perintah dari kitab Taurat, berarti apa isi kitab Taurat. Yang kedua, apa isi dari kitab Injil. Ya, tugas yang selanjutnya, apa perbedaan dari kitab Taurat dan perbedaan dari kitab Injil. Kitab Taurat dan Injil itu perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya di mana? Nanti itu ditulis, ya, ditulis sebagai tugas. Kalau anak-anak mengikuti materi secara baik dari awal sampai akhir, pasti akan mengetahui perbedaannya apa. Kemudian isi kitab Taurat itu apa. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cita-citanya menjadi anak-anak yang
soleh dan solihah dikabulkan oleh Allah SWT. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi